Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat pagi teman-teman, anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita akan belajar bersama-sama. Kegiatan belajar hari ini kita akan melanjutkan tema 2 bermain di lenganku, subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Bagaimana teman-teman hari ini sudah siap belajar? Nah, jika teman-teman sudah siap belajar, sekarang ambil alat tulisnya, kemudian kita bisa mulai dari halaman 44. Ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 1 tema 2. Kita langsung saja baca yuk cerita yang ada di sini. Penny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Penny mengisi pistol mainannya dengan air. Kemudian Penny bertanya kepada ibunya, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" tanya Penny kepada ibunya. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol mainan itu. Kira-kira bentuknya seperti apa teman-teman? Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya. Nah, Bu Guru punya pertanyaan nih. Apa benda yang digunakan Benny untuk bermain teman-teman? Nah, betul. Dalam bermain pistol mainan, tentu benda yang digunakan Benny adalah pistol. Kemudian yang diisi dengan air. Air yang mengisi pistol itu maka bentuknya seperti pistol. Sekarang kita lanjutkan halaman 45 teman-teman. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah teman-teman, dari bacaan yang sudah kita baca, apa judul bacaan di samping ini? Ya, betul sekali. Judul bacaan ini adalah wujud benda. Teman-teman tahu apa isi bacaannya? Bacaan yang sudah kita baca tadi berisi tentang wujud benda teman-teman. Di sini disebutkan tentang 3 wujud benda dan ciri-cirinya. Sekarang kita lihat yuk benda-benda yang Bu Guru punya. Nah, benda apa ini namanya? Betul sekali, ini adalah pensil warna. Kita bisa melihat dan kita bisa memegangnya. Maka pensil warna ini disebut dengan benda padat. Kemudian ada gambar kecap. Kecap di sini terdapat pada beberapa ukuran botol dan kemasannya. Nah, karena seperti ini, maka kecap disebut benda cair. Kemudian Bu Guru mempunyai benda yang ketiga. Ini adalah benda, ya, kolamnya kita bisa memegang dan bisa melihatnya. Ini adalah benda padat, tapi ketika kita mengisinya dengan air, air termasuk benda cair. Kemudian susu. Nah, susu termasuk benda cair karena dia menyesuaikan tempatnya. Kemudian ada balon. Di dalam balon terdapat udara. Nah, udara dalam balon ini termasuk benda
benda gas. Kemudian ada HP juga laptop. Apakah kita bisa memegang HP atau laptop? Bisa ya, kita juga bisa melihatnya. Maka HP dan laptop termasuk benda apa coba? Betul sekali, HP dan laptop termasuk benda padat teman-teman. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang wujud benda. Masih ingat ada berapa wujud benda teman-teman? Ada 3. Apa saja tadi? Iya, betul sekali. Dilihat dari wujudnya terdapat benda padat, benda cair, juga benda gas. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Benda padat memiliki ciri-ciri dapat dilihat, dapat dipegang, dan juga ukurannya selalu tetap. Contohnya adalah alat tulis, kemudian meja dan kursi, ada juga gelas dan piring. Kemudian untuk benda cair, ciri-cirinya ukurannya selalu tetap, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya adalah sirup, air teh, dan minyak goreng. Kemudian untuk benda gas memiliki ciri-ciri ukuran yang selalu berubah-ubah dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Benda gas memenuhi ruangan. Contohnya adalah udara dalam balon, kemudian udara dalam ban sepeda, dan juga udara dalam mainan bebek karet ini. Nah teman-teman, setelah belajar tentang wujud benda, kita akan mengartikan kata yang ada di halaman 46. Tadi kita sudah membahas tentang wujud benda teman-teman. Di sana terdapat kata wujud. Apa artinya wujud? Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba atau yang dapat dipegang. Kemudian tadi disebutkan juga ukuran, ada kata ukuran. Apa sih ukuran itu? Ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, kemudian disebutkan juga ada yang namanya benda padat. Padat artinya adalah benda yang isi dan bentuknya selalu tetap. Sedangkan cair atau benda cair maknanya adalah benda yang bersifat seperti air atau encer. Kemudian ada juga yang namanya benda gas. Gas artinya adalah bersifat seperti udara. Kita tidak bisa melihatnya tapi kita bisa merasakannya. Nah, sekarang coba kita temukan kosakata yang sudah kita ketahui maknanya tadi dalam teka-teki berikut ini. Nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap, itu namanya benda padat teman-teman. Di sini sudah ditemukan jawabannya. Nah, itu namanya adalah benda padat. Kemudian yang kedua, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Nah, ini merupakan pengertian dari kata wujud. Apakah teman-teman sudah menemukan di mana kata wujud? Iya, kata wujud terdapat pada baris pertama. Teman-teman bisa melingkari atau menggaris kata wujud yang sudah ditemukan. Kemudian nomor 3, bersifat seperti air atau encer. Nah, ini adalah pengertian dari kata apa teman-teman? Bersifat seperti air atau encer adalah pengertian dari kata cair. Di manakah kita bisa menemukan kata cair? Iya, kata cair berada pada baris terakhir. Kemudian yang ketiga kita menemukan kata gas, yang artinya ringan bersifat seperti udara. Nah, disinilah kita menemukan kata gas. Kemudian yang kelima, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Ini merupakan pengertian dari kata ukuran. Gimana? Teman-teman bisa menemukan kata ukuran? Ya, ukuran berada pada kolom kedua dari kanan. Disinilah kita menemukan kata ukuran. Nah, sudah ketemu semua ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan lagi yuk. Nah, nanti teman-teman bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan, memberi tanda centang sesuai dengan wujudnya teman-teman ya. Nanti bisa dicek, minta tolong ayah, bunda, atau kakak atau saudara yang lainnya
untuk meneliti ya benda-benda yang sudah teman-teman temukan, kemudian memberi tanda centang sesuai dengan wujud bendanya. Lanjut lagi sekarang, halaman 48. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Di halaman 48 ini terlihat Edo dan Udin sedang bermain pistol air. Kemudian Edo ditembak oleh Udin dan dia menghindar. Nah, teman-teman bisa lihat kan, begini adalah cara main pistol mainan itu ya. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, dari gambar tadi kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini, teman-teman. Yang dilakukan Benny dan Edo adalah bermain pistol air. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air itu? Kita bisa menembak teman di bagian yang aman, jadi tidak boleh mengenai bagian anggota tubuh yang berbahaya, misalnya terkena mata. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, kira-kira apa yang terjadi jika mereka tidak mematuhi aturan dalam bermain? Ya, permainan menjadi tidak menyenangkan karena tidak ada yang mengatur jalannya permainan, ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, teman-teman tahu mengapa setiap permainan selalu ada aturannya? Tujuannya adalah supaya permainan berjalan dengan tertib. Dan pertanyaan yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Ya, adanya aturan tersebut adalah bermanfaat supaya permainan menjadi menyenangkan. Jika kita bermain, ada aturan harus kita ikuti supaya permainan menjadi menyenangkan, ya, bisa menghibur kita. Tapi kalau kita bermain tidak ada permainan yang harus dipatuhi, sehingga nanti mainannya semaunya sendiri, jadi tidak beraturan ya teman-teman, menjadi tidak menyenangkan. Sekarang lanjut ya, halaman 49. Nah, aturan ada di mana-mana teman-teman. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Teman-teman sudah tahu jawabannya. Semua berjalan tidak lancar, ya kan, jika tidak mematuhi peraturan. Nah, setelah belajar tentang wujud benda dan mematuhi aturan, sekarang kita amati teman-teman. Halaman 49. Di sini Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya teman-teman? Nah, betul sekali teman-teman sudah bisa menjawab. Jawabannya adalah ada 3 pistol air. Nah, seperti ini. 1 milik Benny, 1 milik Edo, dan 1 milik Udin. Sama artinya dengan jika dituliskan 3 anak membawa 1 pistol air. 3 dikali 1. Masing-masing ada 1 ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan 3. Ya, sekarang coba kita akan belajar perkalian selanjutnya, dan untuk memudahkan kita belajar, kita bisa menyanyikan lagu di bawah ini. Ya, halaman 50. Kita akan menyanyikannya, iramanya seperti lagu becak ciptaannya Ibu Sud. Saya mau tamasya. Nah, seperti itu ya lagunya ya. Tapi ini judulnya adalah belajar perkalian. Nah, teman-teman kita coba yuk nyanyikan lagu ini supaya kita lebih semangat lagi belajar perkalian. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa?
itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, kira-kira berapa jawabannya teman-teman? 3 dikali 1? Betul sekali, teman-teman sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah 3. Tadi sudah digambarkan seperti pistol yang dimiliki oleh Benny, Edo, dan Udin. Nah, sekarang untuk latihan teman-teman belajar perkalian, kita akan mengerjakan latihan yang ada di halaman 51 ini teman-teman. Ingat ya, kita akan mengerjakan perkalian berikut ini dengan cara penjumlahan berulang. Jadi nanti yang dijumlahkan adalah angka atau bilangan yang ada di belakang. Kita lihat contohnya seperti ini. Nomor 1, 2 dikali 5. 2 kali 5. Maka isi kotaknya adalah 5. 5-nya ada 2. Kita tuliskan di sini 5 ditambah 5. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan hasil penjumlahan dari angka 5 ditambah 5 ini. Hasilnya adalah 10. Nah, mudah kan teman-teman? Pasti sampai di sini teman-teman sudah paham. Yang ditulis dalam penjumlahan berulang adalah bilangan yang terakhir. Kemudian kita coba lagi teman-teman. Nomor 2, 4 dikali 2. 4 kali isinya adalah 2. Ada 4 kotak, bisa diibaratkan seperti itu. Ada 4 kotak, masing-masing isinya 2. Maka isinya penjumlahan berulang kita isi dengan angka 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada 4. Nah, kita bisa hitung satu persatu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam perkalian kita akan gunakan penjumlahan berulang. Yang dijumlahkan adalah bilangan yang belakang. Istilah mudahnya seperti itu. Nanti nomor 3, 5 kali 7. Maka yang ditambahkan adalah bilangan 7-nya. 7-nya ada 5. Kemudian kita bisa mencari jawabannya dengan menjumlahkan angka 7-nya itu. Ya, gitu ya teman-teman. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, demikian kegiatan belajar kita di pembelajaran 6, pembelajaran yang terakhir di subtema 1. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Nanti yang ayo berlatih halaman 51 tersebut bisa digunakan latihan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita di subtema 2. Tetap semangat ya teman-teman, rajin belajar, tetap patuh pada ayah dan bunda, sayang saudara, dan tetap jaga kesehatan ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.